Bahkan kami itu juga memikirkan gini Pak Indra, banyak guru honorer yang usianya ada yang 50, di atas 50 tahun, 58 tahun, itu jika mengecek ijazahnya itu sudah tidak sesuai dengan linearitas yang dibutuhkan. Hingga kami pun melakukan pengecekan linearitas latar belakang pendidikan apapun yang tidak terakomodir dengan SK linearitas yang ada, kita akan terbitkan ini mengapa saat ini kita melakukan rekrut guru P3K. Sebenarnya alasannya utamanya adalah mengapa dibuka Mbak Lin. Mengapa dibuka seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Karena saat ini berdasarkan Dapodik Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri di luar guru PNS yang saat ini mengajar mencapai 1 juta Pak Indra. Jadi kebutuhannya kurang 1 juta. Selain itu memang kami butuh guru jumlahnya 1 juta kekurangannya. Saat ini juga kami ingin memberikan kepastian kepada guru P3K, kepastian kesejahteraan ya bagi guru P3K, karena seperti yang tadi disampaikan yang Bapak dari GTK Kemenak, bahwa memang saat ini kesejahteraannya sungguh sangat memprihatinkan, sementara beban mengajar mereka sangat besar. Bahkan mereka adalah tumbal atau layar kedua, bahkan garis depan bagi guru-guru negeri yang tidak bisa mengajar, memenuhi kewajibannya sehingga bebannya diberikan kepada mereka. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu, dari jumlah guru honorer yang ada di data kami, 437 ribunya atau 59%-nya itu ada usianya sudah di atas 35 tahun. Nah, maka rekrut guru P3K saat ini sebagai kebijakan yang berpihak kepada guru honorer di sekolah negeri. Karena apa? Kalau mereka harus mengikuti seleksi CPNS atau seleksi yang lain, pasti secara umur 59%-nya tidak lagi memungkinkan. Nah, komponen keberpihakan yang saya sebut tadi diatur pada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal seperti penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan penghargaan. Dengan mereka diangkat sebagai ASN P3K, maka yang tadi hak-hak para guru honorer itu dapat terpenuhi. Mungkin itu dulu. Kalau kita lihat ini ya, kita lihat data sebenarnya. Ini sebenarnya data. Apakah benar kekurangan guru? Ini kita bisa lihat data yang abu-abu itu adalah jumlah kekurangan gurunya. Nah, saat ini statusnya mungkin sampai di sini Pak Indra. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan status ya, statusnya itu. Bahkan kami itu juga memikirkan gini Pak Indra, banyak guru honorer yang usianya ada yang 50, di atas 50 tahun, 58 tahun, itu jika mengecek ijazahnya itu sudah tidak sesuai dengan linearitas yang dibutuhkan. Sehingga kami pun melakukan pengecekan linearitas dan memberi kesempatan guru-guru untuk mendaftarkan ijazahnya, kita lakukan verify dan kita sesuaikan supaya seluruh guru dengan latar belakang pendidikan apapun yang tidak terakomodir dengan SK linearitas yang ada, kita akan terbitkan Permendikbud yang baru agar supaya seluruh guru itu bisa terwadahi. Nah, sekarang statusnya atau kondisinya tahapnya itu sudah sampai di sini. Sampai di sini ya. Mohon maaf, ini perkembangannya sudah sampai di sini. Kalau kita lihat lini masanya, Januari ini kita sudah mengecek kualifikasi dan membuka kepada daerah untuk mendaftarkan, mengajukan kuota kepada Kemenpan RB. Sebenarnya kami mengajukan kebutuhan 1 juta, namun saya sampaikan kepada Bapak Ibu, daerah hingga saat ini dari 1 juta itu baru mendaftarkan 580.000 dari 400 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi masih ada yang belum mendaftarkan kuotanya ke Kemenpan RB. Nah, Februari nanti materi belajar Bapak Ibu guru yang
akan mengikuti tes, itu akan kami sediakan materi agar jika tidak lulus ujian ke-1 dapat belajar lagi dan mengikuti ujian kedua dan seterusnya sampai ada kesempatan 3 kali. Baru nanti setelah diberi kesempatan 3 kali, maka nanti ada ujian dan setiap guru itu mendapatkan kesempatan sampai 3 kali. Ya, maka kami dan berdasarkan datanya seperti ini, Pak Indra. Nah, datanya seperti ini, jumlah guru seharusnya di sekolah negeri berdasarkan rasio yang ideal itu 2,2 juta. Nah, 2,2 juta itu siapa yang sudah mengisinya? 1,1 juta itu adalah guru PNS yang sudah memperhitungkan pensiun tahun 2021 sebanyak 69.000. Kemudian guru honorer 742.000. CPNS tahun 2019 dan P3K tahun 2020 84.000. Artinya sebenarnya guru PNS itu sendiri jumlahnya baru 1,1 sekian. Sedangkan jumlah guru seharusnya 2,2 Pak Indra. Sehingga di sini kebutuhan itu saat ini diisi oleh guru honorer yang jumlahnya yang ada di data kami 742.000. Apabila 742.000 itu yang ada di sekolah negeri diangkat seluruhnya menjadi P3K pun masih terdapat kekurangan guru di sekolah negeri sebanyak 275.000. Nah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, saat ini karena memang kita butuh sejumlah itu, maka dibutuhkanlah 1 juta guru ASN agar dapat menutupi kekurangan. Dan tentu kalau tidak hanya sekedar kekurangan, dengan terpenuhinya guru ini maka harapannya ke depan adalah kualitas guru meningkat, status dan kesejahteraan guru-guru honorer atau guru itu tadi juga membaik. Ini kalau kita perhatikan seperti ini. Nah, Bapak Indra, dari jumlah guru honorer yang ada di data kami, 437.000-nya atau 59%-nya itu ada usianya sudah di atas 35 tahun. Nah, maka rekrut guru P3K saat ini sebagai kebijakan yang berpihak kepada guru honorer di sekolah negeri. Karena apa? Kalau mereka harus mengikuti seleksi CPNS atau seleksi yang lain, pasti secara umur 59%-nya tidak lagi memungkinkan. Nah, komponen keberpihakan yang saya sebut tadi diatur pada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal seperti penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan penghargaan. Dengan mereka diangkat sebagai ASN P3K, maka yang tadi hak-hak para guru honorer itu dapat terpenuhi. Mungkin itu dulu. Ini mengapa saat ini kita melakukan rekrut guru P3K. Sebenarnya alasannya utamanya adalah mengapa dibuka Mbak Lin. Mengapa dibuka seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Karena saat ini berdasarkan Dapodik Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri di luar guru PNS yang saat ini mengajar mencapai 1 juta Pak Indra. Jadi kebutuhannya kurang 1 juta. Selain itu memang kami butuh guru jumlahnya 1 juta kekurangannya. Saat ini juga kami ingin memberikan kepastian kepada guru P3K, kepastian kesejahteraan ya bagi guru P3K, karena seperti yang tadi disampaikan yang Bapak dari GTK Kemenak, bahwa memang saat ini kesejahteraannya sungguh sangat memprihatinkan, sementara beban mengajar mereka sangat besar. Bahkan mereka adalah tumbal atau layer kedua, bahkan garis depan bagi guru-guru negeri yang tidak bisa mengajar, memenuhi kewajibannya sehingga bebannya diberikan kepada mereka. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu, ya, maka kami dan berdasarkan datanya seperti ini, Pak Indra. Nah, datanya seperti ini, jumlah guru seharusnya di sekolah negeri berdasarkan rasio yang ideal itu 2,2 juta. Nah, 2,2 juta itu siapa yang sudah mengisinya? 1,1 juta
itu adalah guru PNS yang sudah memperhitungkan pensiun tahun 2021 sebanyak 69.000. Kemudian guru honorer 742.000. CPNS tahun 2019 dan P3K tahun 2020 84.000. Artinya sebenarnya guru PNS itu sendiri jumlahnya baru 1,1 sekian. Sedangkan jumlah guru seharusnya 2,2 Pak Indra. Sehingga di sini kebutuhan itu saat ini diisi oleh guru honorer yang jumlahnya yang ada di data kami 742.000. Apabila 742.000 itu yang ada di sekolah negeri diangkat seluruhnya menjadi P3K pun masih terdapat kekurangan guru di sekolah negeri sebanyak 275.000. Nah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, saat ini karena memang kita butuh sejumlah itu, maka dibutuhkanlah 1 juta guru ASN agar dapat menutupi kekurangan. Dan tentu kalau tidak hanya sekedar kekurangan, dengan terpenuhinya guru ini maka harapannya ke depan adalah kualitas guru meningkat, status dan kesejahteraan guru-guru honorer atau guru itu tadi juga membaik. Ini kalau kita perhatikan seperti ini, Pak Indra, dari jumlah guru honorer yang ada di data kami, 437.000-nya atau 59%-nya itu ada usianya sudah di atas 35 tahun. Nah, maka rekrut guru P3K saat ini sebagai kebijakan yang berpihak kepada guru honorer di sekolah negeri. Karena apa? Kalau mereka harus mengikuti seleksi CPNS atau seleksi yang lain, pasti secara umur 59%-nya tidak lagi memungkinkan. Nah, komponen keberpihakan yang saya sebut tadi diatur pada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal seperti penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan penghargaan. Dengan mereka diangkat sebagai ASN P3K, maka yang tadi hak-hak para guru honorer itu dapat terpenuhi. Mungkin itu dulu.